Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema mencari guru spiritual harus dengan jalan bertakwa kepada Allah. Kita ketahui bahwa manusia itu pasti tersesat kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui manusia itu hanya menduga-duga. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Maka ingatlah Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang firman Allah di dalam hadis riwayat Muslim nomor 6737. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Hal ini berkaitan juga dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, "Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri." Jadi manusia itu kalau misalkan mendapat guru spiritual yang baik, tepat, itulah karunia dan rahmat dari Allah, bukan atas kemampuan manusia itu sendiri. Tapi ketika seorang manusia itu mendapatkan guru spiritual yang buruk, yang sesat menurut sudut pandang Allah, maka orang tersebut harus menyalahkan dirinya sendiri, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, seringkali melakukan hal-hal yang melampaui batas, melanggar syariat. Maka kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti bersama kita. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Begitu juga Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Jadi untuk bertarekat supaya usul kepada Allah, makrifat kepada Allah, kita harus mencari guru spiritual dengan jalan bertakwa, menjalankan perintah Allah yang Allah wajibkan dikerjakan, dan menambah yang sunnah jika mampu. Sekaligus jangan lupa hindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa lahir dan batin, dan niatnya pun terkait mencari tarekat atau guru spiritual itu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Yang mana jika niat buruk seperti itu, maka akan terjadi kebinasaan. Nanti Allah hadirkan guru-guru yang menyesatkan. Jadi niatnya harus benar, tata caranya dalam mencari juga harus benar. Karena Allah itu melihat hati dan amal lahiriah kita. Dua-duanya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita sudah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan menutup mata, tidak akan membiarkan seseorang yang bertakwa itu mengalami kebingungan. Karena Allah pasti memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Seperti yang Allah firmankan tadi pada surah At-Talaq ayat 2, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."
Saya berikan contoh di dalam kehidupan akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan. Fulan ini orang akhir zaman yang berusaha bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Dia ada keinginan bertarekat, ingin mencari tarekat mana yang sesuai dengan diri beliau. Nah, ternyata Allah mentakdirkan ada orang tua yang datang ke kampungnya itu. Orang tua ini tidak dikenal, bahkan dianggap orang gila sama tetangganya. Tetapi si Fulan ini berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang itu. Ketika diajak ngobrol, maka ternyata orang tua itu bisa diajak bicara. Akhirnya Fulan yang memang hatinya baik mengajak ke rumahnya. Kemudian orang tua itu numpang ke kamar kecil. Setelah itu karena Fulan melihat tanda-tanda kok sepertinya orang ini bukan orang biasa, katanya dari keluarga dari mana begitu. Tapi Fulan tidak mengenalnya. Kemudian orang tua itu sebelum Fulan menceritakan keinginan dia, orang tua itu sudah mendahului bahwa Fulan itu diingatkan, dinasihati, gak usah mikirin tarekat-tarekat, nanti ada sendiri. Tarekat siddiq ya. Jadi tarekat yang siddiq, yang benar. Nah, setelah itu gak lama kemudian Fulan ditakdirkan oleh Allah berkenalan dengan salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewalian di Jawa Timur. Bertemu di medsos, di grup-grup makrifat. Akhirnya saling berkenalan Fulan dengan Mr. X. Yang pertama awalnya tidak menjadikan guru mursyid, tapi ketika setelah berkenalan Fulan itu melihat postingannya, kemudian Fulan tertarik untuk berguru dengan beliau. Akhirnya Fulan diberikan pengajaran mujahadah dengan cara yang sederhana. Kemudian Fulan mendapatkan mimpi-mimpi tentang Mr. X yang dianggap guru spiritualnya itu. Beberapa mimpi yang dialami Fulan itu diantaranya Fulan pernah bermimpi melihat renungan. Tiba-tiba ada suara Mr. X sebagai guru spiritualnya itu mengatakan itu adalah cangkang. Maksudnya itu adalah ilmu kulit yang dibaca si Fulan. Kemudian suara itu mengatakan isinya ada di saya. Akhirnya wajah Mr. X guru spiritualnya itu muncul di dalam mimpinya. Yang bermakna bahwa Allah memberikan petunjuk bahwa Mr. X yang dianggap guru spiritual oleh si Fulan itu adalah mengajarkan ilmu hakikat, kebenaran hakiki, ilmu isi. Ini mimpi tidak bisa di-request, tidak bisa dipesan oleh Fulan, tapi Allah sendiri yang memberikan rahmat. Ya, perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi disabdakan oleh Nabi Muhammad, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau sudah mimpi nubuah kenabian itu tidak mungkin dusta. Nah, sedangkan mimpi yang lain, dalam mimpi yang lain Fulan itu melihat visual bahwa Mr. X yang dianggap guru spiritualnya itu berdiri di posisi tangga yang paling tinggi, di mana Mr. X itu sedang berkhutbah, berdakwah. Di atas permukaan bumi itu banyak orang yang melihat dakwahnya beliau. Kemudian di situ juga ada disaksikan Rasulullah SAW, yang bermakna memang Mr. X itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk berdakwah dan sudah diridhoi oleh Allah, diwakili dengan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi yang lain juga Fulan itu ingin mengendarai motor, tapi ketika Fulan itu berjalan dengan motor sendirian, diberikan petunjuk bahwa motor itu hanya bisa jalan di remote oleh Mr. X, yaitu guru spiritualnya itu. Yang maknanya bahwa Fulan itu hanya diridhoi wusul kepada Allah melalui guru Mr. X itu. Kalau misalkan Fulan memakai sarana guru yang lain, tidak akan wusul kepada Allah. Sedangkan kalau misalkan kita mencari guru spiritual tanpa bertakwa kepada Allah, tidak mengikuti panduan Al-Quran, maka akan terjadi sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah. Dengan adanya karunia dan rahmat Allah, kita dimampukan bertakwa lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.